Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus. Ada apa? Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Sabili. Oh ya, silakan Pak Agus. Ini mumpung masih luang ini waktunya. Mohon maaf, eh, saya di sini mau diskusi sekaligus curhat, Pak Sabili. Oh iya iya iya. Masalah apa kira-kira Pak Agus? Kok mau curhat ini? Ada apa? Gini, Pak Sabili, di sekolah kami di kelas 12 itu ada salah satu anak eh, yang tidak mau ikut bimbel. Oh gitu ya. Kemudian, Kemudian anak tersebut menyampaikan kalau eh, tidak berminat untuk bimbel dan tidak mau melanjutkan kuliah. Seperti itu Pak Sabili. iya iya iya. Berarti nanti tujuan dari percakapan kita ini apa Pak Agus? Saya berharap dari hasil eh, percakapan kita pada malam hari ini ada titik terang. Misalnya suatu kebijakan yang bisa mewadahi anak tersebut Pak Sabili. Oh iya iya. Iya iya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab dari anak tadi itu kok tidak mau bimbel, Pak Agus? Saya sudah ngobrol dengan anak tersebut termasuk dengan wali kelasnya. Anak tersebut itu menyampaikan kalau malas untuk mikir-mikir ketemu angka-angka, matematika, kimia, dan lain-lainnya, termasuk fisika juga. Nah, di lain sisi, anak tersebut ternyata mempunyai minat dalam hal berkebun. Berhubungan dengan tanaman-tanaman itu anak tersebut sangat senang sekali. Gitu ya. Barangkali Pak Agus kira-kira pernah melakukan identifikasi kepada anak tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut kok tidak apa itu suka dengan angka-angka tadi itu Pak Agus? Anak tersebut saat ini kelas 12 dan memang dari sisi akademik memang kurang menonjol dan backgroundnya juga orang tuanya adalah seorang petani yang lumayan sukses, punya kebun yang sangat luas. Mungkin itu juga yang menjadi faktor pendorong anak tersebut ingin melanjutkan usaha orang tuanya itu. Jadi sepertinya anak tersebut itu mau belajar itu males banget. Ngapain mau belajar seperti itu? Inginnya itu lebih apa ya? Lebih suka berkebun. Eee, Tentang tanaman-tanaman itu anak tersebut sangat senang sekali. Iya, iya. Berarti selama dia bersekolah, apa yang dia lakukan, Pak Gus? Padahal ketika di sekolah kan biasanya kita ini siap untuk menerima ilmu, baik ilmu itu terkait dengan angka, yaitu matematika dan ilmu yang lainnya. Kok malah ini aneh, Pak Agus? Dalam kegiatan pembelajaran, memang anak tersebut kurang responsif, terutama kepada mapel-mapel yang rencana memang akan dijadikan bimbel di kelas 12 ini. Beberapa waktu lalu disampaikan kalau memang akan dimulai bimbingan belajar dengan bekerja sama dengan lembaga dari eksternal. Kemudian anak tersebut menyampaikan kalau tidak ingin ikut bimbel. Nah, seperti itu Pak Sabili. Oh, begitu. Untuk anak ini, apakah dari keluarga ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, Pak Agus? Kalau dari sisi ekonomi, anak tersebut cukup berada, Pak Sabili. Oh, jadi dari anak yang ekonominya berarti menengah ke atas ya, Pak Agus? Ya? Nggih, menengah ke atas, Pak Sabili.
Kira-kira apakah Pak Agus pernah berdialog dengan orang tuanya terkait dengan didikannya ketika di rumah? Barangkali kan biasanya anak-anak dari keluarga yang kalangan ekonominya ke atas itu biasanya identik sering dimanja Pak Agus. Barangkali dengan didikan keluarganya tadi itu yang mungkin sering dimanja, akhirnya anak ini mungkin malas untuk belajar Pak Agus. Apakah pernah Pak Agus? Saya mendapat info dari wali kelasnya. Anak tersebut memang anak orang yang cukup berada, petani yang lumayan sukses. Namun itu tadi orang tuanya tidak terlalu mengekang, mengharuskan harus kuliah. Nah, karena memang orang tua juga memahami keinginan anaknya ternyata memang suka berkebun. Seperti itu Pak Sabili. Oh, begitu. Nah, kemudian kira-kira Pak Agus ini kan sebagai guru melihat anak didik yang seperti itu, apa responsif dari Pak Agus itu selaku guru? Kalau saya sendiri sebenarnya dalam hati kecil saya ingin ingin sekali mewadahi apa yang dirasakan anak tersebut. Sehingga walaupun hanya satu anak, tentunya kita juga tidak bisa mewajibkan juga untuk ikut bimbel. Khawatirnya kalau dipaksakan anak tersebut juga malah menolak dan membangkang seperti itu. Begitu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kan Ki Hajar Dewantara berfilosofi terkait dengan pendidikan bahwa pendidikan ini tujuannya menuntun ya, menuntut setiap individu sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Melalui filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Pak Agus agar anak ini menerima atau anak ini bisa dituntun oleh Pak Agus sesuai dengan kodratnya tadi itu, yang suka berkebun tadi. Oke Pak Sabili, sebenarnya saya ingin mewadahi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana untuk mewadahi bakat dan minat atau keinginan anak tersebut Pak Sabili. Dalam hal ini karena memang keinginan anak tersebut ingin berkebun, maka saya ingin nanti ada sarana dan prasarana yang mewadahi anak tersebut. Misalnya dalam bentuk kebun mini seperti itu misalnya. Iya, iya. Bagus itu kayaknya Pak Agus. Tapi selain itu, apakah Pak Agus punya opsi lain selain menyediakan tadi itu kebun mini? Kalau opsi lain, menurut saya diimbangi dengan bimbel. Saya rasa anak tersebut juga saya ingin mendatangkan tutor atau bimbel khusus yang bergerak pada bidang pertanian. Tentunya saat yang lain bimbel dengan mapel eksak misalnya matematika, fisika, kimia, anak tersebut fokus untuk adanya pendampingan dari tutor yang mengajarkan tentang pertanian. Karena memang anak tersebut minat sekali dalam hal pertanian. Seperti itu Pak Sabili. Oh, begitu ya Bagus. Dari beberapa opsi tadi, kira-kira menurut Pak Agus yang nantinya akan membuat anak ini berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, itu kira-kira opsi yang mana Pak Agus? Menurut saya mewadahi minat anak tersebut mungkin dengan menyediakan kebun mini itu Pak Sabili. Oh, dengan menyediakan kebun mini ya? Ya. Begitu. Berarti nanti
untuk proses pembuatan kebun mini ini pastinya nanti kan memerlukan biaya, kemudian terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Agus nantinya bisa menyiasati hal tersebut, Pak Agus? Karena memang di kelas 12 ini memang semua anak wajib bimbel dan biayanya sudah include semua, sehingga saya berencana bahwa biaya untuk bimbel tersebut bisa dialihkan untuk pembuatan kebun mini atau seperti tanaman hidroponik seperti itu, Pak Sabili. Gitu ya. Kemudian ketika Pak Agus sudah menyediakan kebun mini, apakah dengan menyediakan kebun mini kemudian anak itu langsung bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya kira-kira Pak Agus? Kalau menurut pandangan Pak Agus. Kalau dilihat dari background-nya, anak tersebut memang petani dan memang kalau liburan lebih sering membantu orang tuanya. Saya rasa itu sudah cukup jadi modal anak tersebut untuk mengelola kebun mini tersebut, Pak Sabili. Oh begitu ya. Mungkin barangkali ya, kira-kira ketika anak itu hanya bermodalkan melihat orang tuanya saja, yang mana terkadang orang tuanya mungkin tidak tahu bahwa anak ini memang ingin dididik oleh orang tuanya. Dengan modal seperti itu apa kira-kira nantinya anak ini bisa bertumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya, kemudian nanti akan mencapai cita-cita yang tertingginya, yaitu menjadi pekebun yang baik. Kalau hanya seperti itu, Pak Agus. Menurut saya tidak maksimal juga anak tersebut melakukannya, karena memang teori-teori dasarnya juga belum mumpuni mungkin seperti itu, Pak Sabili. Oh gitu ya. Nah, dari pendapat tadi Pak Agus tidak maksimal. Barangkali apa kira-kira nantinya yang agar anak ini bisa maksimal perkembangannya terkait dengan masalah perkebunan? Menurut saya anak tersebut juga dilatih dengan dasar-dasar ilmu pertanian, Pak Sabili. Nah, itu bagus, bagus. Kalau dilatih dengan dasar-dasar ilmu pertanian, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Kalau seperti itu ya. Harus berkolaborasi dengan pihak lain, Pak Sabili, untuk membantu memberikan ilmu tentang pertanian ke anak tersebut, Pak Sabili. Nah, itu kayaknya lebih bagus, Pak Agus. Jadi, selain menyediakan perkebunan untuk pihak sekolah, jadi pihak sekolah juga katanya Pak Agus tadi melibatkan seseorang gitu ya untuk memberikan pendidikan terkait cara pengolahan kebun dan lain sebagainya. Mungkin dengan hal seperti itu nanti anak ini diharapkan nanti ini bisa bertumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya dan bisa menjadi orang yang sukses. Itu sangat bagus sekali tadi Pak Agus. Nah, kemudian otomatis dengan adanya hal seperti itu pastinya ada sedikit mungkin perlunya pendamping dari Pak Agus. Jadi disediakan seseorang yang nantinya bisa membantu di dalam rencananya Pak Agus. Kira-kira siapa yang nantinya akan membantu gitu? Menurut saya yang paling mumpuni mungkin yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan juga, pertanian juga, mungkin dari guru biologi, Pak Sabili. Gitu ya, bagus ini bagus. Jadi kan guru biologi itu nantinya bisa mengawasi, maksudnya Pak Agus ya.
Iya Pak Sabili. Begitu. Kemudian setelah Pak Agus mempunyai sebuah rencana yang mungkin akan dilakukan, kira-kira kapan anak ini nantinya akan mendapatkan pendidikan, kemudian dilatih perkebunan, itu dalam seminggu itu berapa kali kira-kira? Dan di waktu apa? Kalau rencananya pengaplikasiannya nanti kita sesuaikan dengan waktu bimbingan belajar anak-anak yang lain, Pak Sabili. Misalnya kalau anak-anak lain bimbelnya mulai pada asar sampai 17.30, tentunya anak tersebut juga kita fasilitasi dengan waktu yang sama, supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya. Oh gitu ya. Berarti Pak Agus harus bisa ya menyiasati antara kegiatan pondok dan kegiatan untuk pengembangan bakat si anak ini nanti ya. Ya, tentunya saya nanti akan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan perizinannya untuk pengadaan kegiatan tersebut, Pak Sabili. Kemudian apa langkah-langkah yang harus Pak Agus laksanakan dengan rencana seperti itu? Pastinya kan apalagi Pak Agus ini kan sebagai guru, yang mana guru ini hanya ibarat sebuah pendamping, bukan bukan yang bertanggung jawab. Yang nantinya kan yang bertanggung jawab itu adalah KS. Apa yang kira-kira langkah yang harus Pak Agus lakukan agar rencana Pak Agus ini nantinya bisa dilaksanakan dengan baik? Rencananya saya akan koordinasi dengan kepala sekolah terkait bagaimana mewadahi kebutuhan anak tersebut, Pak Sabili. Tentunya dengan berbagai pertimbangan saya sampaikan dari hasil kita diskusi tadi, tentunya insya Allah dan semoga kepala sekolah mendukung apa yang sudah saya rencanakan ini, Pak Sabili. Karena kepala sekolah juga sebagai penentu juga, karena beberapa kegiatan dan tentunya di sini juga membutuhkan biaya, dan insya Allah kepala sekolah mendukung penuh kegiatan ini, Pak Sabili. Begitu ya bagus. Kemudian setelah rencana ini nanti dilakukan, kira-kira kapan aksinya Pak Agus ini melaksanakan rencana ini nantinya? Rencananya dalam 2-3 hari ini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana yang akan saya lakukan, tentunya berkoordinasi dengan tim struktural dan khususnya diskusi dengan guru biologi tentang perlakuan yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Seperti itu Pak Sabili. Kemudian apa komitmen dari Pak Agus agar nantinya rencana dari Pak Agus ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya cita-cita dari anak tersebut termasuk cita-cita dari Pak Agus ini bisa terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan? Tentunya saya berkomitmen untuk mewadahi apapun itu keinginan dan minat siswa, termasuk anak ini ternyata mempunyai minat dan bakat dalam berkebun atau bertani. Sehingga saya berkomitmen untuk mewadahi keinginan atau minat anak tersebut. Dengan cara tadi mempersiapkan beberapa rencana dan tentunya berkolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait, termasuk kebijakan untuk menentukan boleh apa tidak kegiatan tersebut dilakukan, Pak Sabili. Nah itu bagus Pak Agus. Nanti Pak Agus nanti bisa melaksanakan rencana yang sudah diimpikan. Kemudian Pak Agus nanti bisa menindaklanjuti bagaimana nanti hasil dari rencana tersebut. Nanti bisa Pak Agus konsultasikan lagi dengan saya terkait hal tersebut.
Baik, terima kasih Pak Sabili. Sampai jumpa nggih nanti Pak Agus di lain waktu. Nggih, terima Selamat kasih waktunya Pak Sabili. untuk beraksi nantinya. Siap, terima kasih. Nggih, sami-sami Pak Agus. Terima kasih. Saya akhiri Pak Sabili nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah tadi kayaknya selama kita melakukan dialog atau melakukan percakapan itu kayaknya sudah berjalan dengan baik. Proses kucingnya sesuai dengan alur cerita. Yang mana di dalam alur cerita tersebut kan ada apa itu T-nya yang pertama tujuan. Tadi ketika awal saya juga menanyakan terkait tujuan apa yang ingin diperoleh ketika melakukan proses kucing ini atau proses dialog ini. Kemudian I-nya identifikasi masalah tadi juga sudah dijabarkan. Kemudian dilanjut dengan rencana aksi. Rencana aksinya tadi Pak Agus mempunyai 2 opsi. Dari 2 opsi tadi itu dipilih yang paling potensi untuk memberdayakan anak tadi itu. Kemudian dilanjut dengan komitmen Pak Agus setelah mempunyai rencana aksi tadi itu agar nantinya rencana aksi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Jadi nomor 1 itu untuk alurnya selama percakapan berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, otomatis sebagai pembelajar sepanjang hayat, meskipun kita ini sudah memahami dan sudah bisa mempraktekkan terkait dengan kucing yang praktek kucing tadi, tapi kita tidak ada salahnya untuk selalu belajar demi mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kita terkait dengan mungkin public speaking dan lain sebagainya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Tadi saya untuk menghadirkan fokus, maka saya hilangkan hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi fokus saya dalam percakapan kucing ini, dan saya juga men-silent HP saya karena biasanya HP ini bisa mengganggu apabila nanti di tengah percakapan ada yang menelpon atau berdering dari HP. Kemudian terkait apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Nah, untuk memperbaiki proses kucing dan meningkatkannya, otomatis kita masih perlu pembenahan dari beberapa hal, mungkin terkait dengan public speaking-nya, terkait dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, tapi selebihnya tadi itu saya melihat proses kucingnya sudah berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Hasil refleksi saya, menurut saya tadi terkait dengan proses kucingnya sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan maksimal sesuai alur tirta tadi. Dan kita juga menggunakan prinsip kemitraan. Nah, jadi tidak ada dasar menggurui ataupun dasar saya yang paling pintar dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan prinsip kemitraan atau kesetaraan tadi. Jadi tidak ada yang menggurui. Bahkan tadi di dalam proses percakapan saya hanya menggiring saja, kemudian
Pak Agus yang berpikir kemudian menemukan solusinya dengan sendirinya. Jadi sudah mempraktekkan pemberdayaan potensi dari kucing tadi. Mungkin itu yang terkait dengan refleksi yang bisa saya terangkan. Untuk umpan balik dari kucing, gimana Pak Oke, Gus? oke Pak Sabili, terima kasih. Di sini yang saya rasakan tentunya di awal memang saya masih galau, bingung bagaimana anak tersebut diberlakukan. Dengan diskusi dan ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Sabili, inspirasi-inspirasi dengan digiring oleh Pak Sabili, ide-ide tersebut muncul. Salah satunya tadi memfasilitasi anak tersebut dengan kebun mini istilahnya, dan memaksimalkan guru biologi juga sebagai pendamping untuk memaksimalkan dalam mewadai atau memfasilitasi kebutuhan anak tersebut. Nah, karena memang anak tersebut memang minat dan bakatnya di berkebun atau di dalam hal pertanian. Saat dilakukan coaching oleh Pak Sabili, saya merasa kita itu semakin dekat karena memang ngobrolnya santai, bahasanya santai, tidak harus kaku, dan kita lebih bahasanya santai, tidak tidak terlalu baku dan lebih nyantai dalam kegiatan coaching ini. Tentunya pertanyaan tersebut memang mengalir dan ide tersebut memang muncul, yang mana dalam hal ini adalah untuk mewadai dari kebutuhan atau bakat dan minat siswa tersebut. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya rasakan saat di coaching oleh Pak Sabili. Terima kasih Pak Sabili.